Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Nidia dalam pembelajaran fisika. Dan hari ini kita akan belajar tentang energi mekanik dan sumber energi. Nah, jadi apa pentingnya belajar energi mekanik dan sumber energi ini? Karena energi mekanik ini nyatanya sering terjadi tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Itu sering kita jumpai energi mekanik. Dan sumber energi ini penting untuk kita pelajari supaya kita tahu sumber energi yang ada di sekeliling kita ini termasuk sumber energi di golongan yang mana. Dan agar kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan sumber-sumber energi. Oke, nah jadi kalau minggu semalam kita sudah belajar tentang energi kinetik dan energi potensial. Miss ingatkan kalau contohnya energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak, berarti dalam artinya benda tersebut memiliki kecepatan. Sedangkan energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda atas kedudukannya terhadap permukaan tanah atau dengan kata lain suatu benda yang memiliki ketinggian pasti memiliki energi potensial. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang energi mekanik. Kita harus kenal terlebih dahulu apa itu energi mekanik. Jadi energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang ada pada suatu benda ketika benda tersebut melakukan suatu kerja. Nah, jadi maksudnya dalam suatu kejadian benda tersebut ketika sedang bekerja, dia akan melakukan energi kinetik dan melakukan energi potensial juga. Dia melakukan kedua jenis energi ini dalam suatu kejadian ketika melakukan suatu kerja. Nah, ketika terjadi kedua energi ini terkeluar atau digunakan benda tersebut energi kinetik dan energi potensial, saat tersebutlah dinamakan bahwa benda tersebut mengeluarkan atau menggunakan yang namanya energi mekanik. Jadi energi mekanik itu gabungan jumlah dari energi kinetik dengan energi potensial di suatu benda yang sedang melakukan pekerjaan. Nah, contoh sederhana nih. Apakah kamu pernah menonton pertandingan badminton pada ajang Asian Games di tahun 2020 kemarin? Nah, tahu nggak bahwa tim Indonesia ini berhasil meraih medali perak melawan tim Cina. Jadi, kita kan selama ini melihat pertandingan badminton itu kita hanya lihat mereka bermain. Kita nggak tahu ternyata mereka juga menggunakan yang namanya energi ketika bermain badminton tadi. Energi apa yang mereka keluarkan? Kita harus pelajari. Nah, energi pertama yang mereka keluarkan pasti namanya energi kinetik. Ya, energi kinetik pada saat permainan badminton itu dikeluarkan para atlet ketika memukul shuttlecock-nya atau bola badmintonnya agar shuttlecock tadi mampu terbang dan menuju ke arah lapangan lawan. Jadi ketika shuttlecock atau bola badminton tadi dipukul oleh atlet, maka bola tersebut akan memiliki kecepatan. Dengan kata lain, bola tersebut menerima energi dari si atlet, dari si pemain, sampai bola tersebut melakukan atau mengeluarkan yang namanya energi kinetik. Nah, selanjutnya energi lain yang digunakannya ada namanya energi potensial. Energi potensial ini dimiliki oleh shuttlecock ketika sudah berada di udara dan menuju ke arah lawan. Jadi tadi kan waktu para atlet memukul bola atau shuttlecock-nya bekerja energi kinetik ditandai dengan bola tersebut memiliki kecepatan. Nah, ketika dia bergerak, ketika dia melayang di atas udara dan menuju ke arah lapangan lawan, disitulah saat itulah bahwa bola itu, shuttlecock itu mengerjakan atau mengeluarkan, memerlukan yang namanya energi potensial. Nah, selanjutnya digunakan yang namanya energi mekanik. Jadi energi mekanik ini dikeluarkan atlet saat sedang melakukan servis, ya, saat sedang melakukan kegiatan servis. Nah, jadi saat kapan itu? Ketika memukul shuttlecock, kan tadi atlet akan mengeluarkan energi kinetik. Nah, setelah dikeluarkannya energi kinetik saat memukul bola, akan bekerja, setelah itu akan bekerja yang namanya energi potensial ketika bola tadi sedang melambung. Nah, jadi ketika kita melakukan shuttlecock kan kita melakukan yang nama pukulan terhadap shuttlecock-nya, lalu bola kita melambung. Nah,
Di situ di kegiatan itu berarti terjadi di kegiatan surface itu terjadi namanya penggunaan energi kinetik dengan energi potensial. Nah, penggunaan energi kinetik dan energi potensial di satu kegiatan yakni melakukan surface itulah yang namanya adanya energi mekanik. Penggunaan energi kinetik dan potensial bersamaan, jumlah kedua energi ini itulah namanya energi mekanik. Makanya Miss bilang energi mekanik itu terjadi saat gabungan dari kedua energi, yakni energi kinetik dan energi potensial digabungkan pada satu kejadian. Nah, untuk mencari rumus energi mekanik itu, pakai rumus EM sama dengan EK tambah EP. Tadi kan Miss bilang gabungan energi kinetik dengan energi potensial. Berarti kalau gabungan, kamu tambah. Nah, lanjut Miss rubah lagi rumusnya. Di sini kan EK. EK itu energi kinetik. Energi kinetik sudah kita pelajari minggu semalam. Rumusnya setengah mv kuadrat. Di mana m itu massa, satuannya kilogram. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Sudah, habis itu ditambahkan dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. M itu masanya, satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. Nah, meter per sekon kuadrat, G itu nilainya gravitasi itu kalau di bumi nilainya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H itu ketinggian bendanya dalam satuan meter. Lanjut contoh soal. Katanya seekor burung elang dengan massa 1 kg terbang dengan kecepatan 20 meter per sekon pada ketinggian 8 km. Berapakah energi mekanik yang dikeluarkan oleh burung tersebut jika dikasih tahu gravitasinya bernilai 10 meter per sekon kuadrat? Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui M sama dengan 1 kilo, V sama dengan 20 meter per sekon, H sama dengan 8 km. Oke, tadi H itu ketinggian satuannya meter, jadi harus kamu rubah dari kilometer ke meter. Berarti kali 1000, 8 kali 1000 sama dengan 8000. Makanya Miss bikin ini sama dengan 8000 juga. Oke, yang ditanya adalah EM, energi mekaniknya. Ingat, energi mekanik rumusnya itu EK tambah EP. EK, energi kinetik, rumusnya setengah mv kuadrat. Kamu tambahkan sama EP, EP rumusnya MGH. Masukkan semua angkanya, M-nya kamu ganti jadi 1, V-nya kamu ganti jadi 20, G-nya jadi 10, dan H-nya kamu pakai yang 8000 yang sudah satuan meter. Oke, berarti jadi setengah kali 1 kali 20 pangkat 2 ditambah 1 kali 10 kali 8000. Ingat, 20 pangkat 2 itu sama kayak 400. Berarti setengah kali 1 tambah kali 400 tambahkan dengan 1 kali 10 itu kan 10. 10 kali 8000 sama dengan 80.000. Kerjakan dulu yang kali, baru kamu kerjakan yang tambah. Berarti ini kamu 1 kali 400 kan 400. Habis itu 400 kamu bagi 2 sama 2 yang di bawah ini, jadilah 200. Makanya Miss bikin sini 200 tambah 80.000 sama dengan 80.200 Joule. Oke, nah lanjut kita belajar tentang sumber energi. Sumber energi ini dibagi dua, ada namanya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, ada namanya sumber energi yang dapat diperbaharui. Jadi ini dua dibedakan berdasarkan kecukupannya, berdasarkan kapasitasnya banyak atau tidaknya mereka ditemukan di alam. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang persediaannya terbatas di alam dan suatu saat akan habis jika terus-menerus dipakai. Nah, jadi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini sumber energi yang jumlahnya sedikit di alam. Nah, selain sedikit, dia pembuatan energi ini di alam itu dilakukan oleh bumi itu dalam kurun waktu yang lama. Nah, jadi kalau contohnya dengan jumlah yang ada sekarang dan dia pembuatannya lama, tapi terus-menerus kita pakai, terlalu banyak kita pakai, pasti lama-kelamaan jumlahnya akan menurun bahkan bisa habis. Makanya dia disebut sumber energi yang tidak dapat dipakai atau diperbaharui, ya, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui.
Itu adalah sumber energi yang jumlahnya sedikit di alam, pembentukannya juga relatif lama, dan bisa habis jika terus digunakan. Nah, contohnya itu ada bahan bakar minyak, ada batu bara, ada gas alam. Jadi biasanya sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini itu kebanyakan contohnya itu diambil dari bagian dalam bumi ya. Lanjut, sumber energi yang dapat diperbaharui. Itu kebalikan dari sumber energi yang tidak dapat dibaharui. Jadi kalau sumber energi yang dapat dibaharui itu sumber energi yang persediaannya itu tidak terbatas atau melimpah di alam. Contohnya itu ada air. Setelah itu ada sinar matahari. Habis itu ada pasang surut air laut. Habis itu ada angin. Nah, jadi kalau contohnya sumber energi yang dapat diperbarui ini jumlahnya banyak, selain banyak tidak sulit untuk ditemukan gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui tadi? Nah, cara mengatasinya karena dia kan dibilang suatu saat akan habis, berarti kamu harus menggunakan energi ini, jenis energi sumber yang tidak dapat diperbaharui ini, kamu harus menggunakannya secara bijaksana. Artinya kamu gunakan seperlunya. Nah, seperti BBM ini kan bahan bakar minyak biasanya digunakan kendaraan. Kan? Bagaimana cara kamu mengatasi penggunaan bahan bakar minyak ini supaya tidak habis, supaya pasokannya masih ada kita jumpai di muka bumi ini, supaya tidak terjadi pemusnahan atau habis tidak bisa kita temukan lagi, musnah. Kamu harus menggunakan bahan bakar minyak yang ada di dalam kendaraan kamu ini secara bijaksana. Artinya lebih baiklah kamu menggunakan kendaraan umum, kan akan menghemat bahan bakar. Selain itu kalau contohnya ke depan gang saja gitu, jalan-jalan dekat aja, bolehlah pakai kendaraan yang hemat bahan bakar, gunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Selain itu, kalau sekarang lagi digalakkannya yang namanya bahan bakar untuk sumber energi yang digunakan untuk kendaraan itu diganti jadi dari listrik atau dari tenaga surya, supaya BBM ini tidak lagi dieksploitasi. Sehingga BBM ini atau bahan bakar minyak di permukaan bumi itu masih tersedia. Ya. Jadi kamu harus bijaksana dalam penggunaannya, gitu. Diminimaliskan dalam penggunaannya, oke? Oke, yang terakhir Miss mau kasih satu soal sebagai tugas. Kamu kerjakan di kolom komentar seperti biasa. Tapi ketika kamu mengerjakannya, kamu menemukan kendala, ada yang mau kamu tanyakan, kamu juga boleh tanya di kolom komentar ya nak. Ingat harus dikerjakan, karena Miss selalu ngambil nilai dan memberikan nilai lebih buat kalian yang sering menjawab, sering bertanya di kolom komentar. Jadi nilai tugas Miss ambil juga dari kolom komentar. Jadi soalnya seperti ini. Seekor harimau dengan massa 4 kg melompat dengan kecepatan 30 meter per sekon pada ketinggian 4 meter. Nah, berapa energi mekanik yang dikeluarkan oleh harimau tersebut jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat? Sama seperti contoh soal sebelumnya, kamu harus tulis dulu diketahuinya apa, nanti ditanyanya apa, pakailah rumus EM sama dengan EK tambah EP dengan rumusnya lagi setengah MV kuadrat ditambah MGH. Jadi kamu kerjakan di kolom komentar, Miss tunggu sampai sebelum jadwal kuis, dikerjakan sampai mungkin. Oke, jadi sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Miss harap anak-anak Miss dapat mengerti semua. Belajarlah dengan rajin. Ingat, Miss nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa nilai yang bagus itu bukan penentu kebahagiaan seseorang, bukan penentu kebahagiaan kamu. Tapi pasti dengan nilai yang baik kamu akan merasa lebih bahagia. Oke, jadi kerjakan dengan baik supaya kamu bisa membahagiakan dirimu, membahagiakan orang-orang tuamu, dan membahagiakan guru-gurumu. Sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.